Here we go. Halo guys, di video kali ini saya mau merakit power amplifier kelas D UCD di Superlet, tapi ini versi BTL ya, versi BTL yang menjadi satu PCB. Sebelumnya saya pernah membuat konten yang UCD Superlet BTL, tapi PCB nya masih terpisah dari PCB Superlet kotak itu saya BTL. Kemudian yang ini saya jadikan satu dan menggunakan langsung 8 MOSFET ya. PCB ini berdimensi 35 cm kali 9,75 cm. Ini yang versi 8 MOSFET ya. Untuk versi 4 MOSFET mungkin nanti akan saya buatkan yang lebih minimalis. Mungkin panjangnya tidak sampai 35 cm, tapi mungkin dengan keluaran daya yang sama ya, dan karakter yang khas UCD Superlet. Oke, dan dengan menggunakan 8 MOSFET ini apakah dayanya bisa bertambah? Nanti tonton terus videonya sampai akhir ya. Oke, langsung saja kita rakit power amplifier ini. Sebelum lanjut videonya, saya akan berbagi tips cetak PCB di JLC PCB. Di JLC PCB itu juga terdapat SMT Assembly Service. Apa itu SMT Assembly Service? Yaitu layanan pemesanan cetak PCB beserta penyolderan komponen SMD, di mana pengerjaannya sangat cepat karena menggunakan robot untuk proses pemasangan maupun penyolderan komponen SMD, sehingga kualitasnya pun juga sangat bagus. Saya sendiri juga sudah sering menggunakan layanan SMT Assembly ini untuk pembuatan kit yang menggunakan komponen SMD seperti ini. Selain itu juga menghemat waktu karena proses yang cepat dari JLC. Misal kalau kita pasang dan solder sendiri komponen SMD yang segini banyaknya serta ukuran yang kecil-kecil, pasti menyita waktu untuk memasang dan melakukan penyolderan. Untuk cara pemesanan juga mudah. Seperti biasa, kita upload dulu file Gerber yang akan dicetak, kemudian pilih SMT Assembly, lalu klik confirm, pilih BOM file atau file komponen list, kemudian tambahkan file CPL, kemudian klik next. Berikut daftar list komponen yang diorder. Lalu tampil PCB beserta komponen SMD yang terpasang. Kemudian klik save to cart. Selesaikan pembayaran seperti melakukan pembayaran untuk cetak PCB. Oke, kita lanjut lagi. Berikut kitnya sudah terakit ya. Ini tinggal MOSFET-nya saja yang belum terpasang. Sebelum saya pasang MOSFET-nya, ini akan saya tes dahulu apakah di gate MOSFET ini sudah keluar PWM-nya atau belum. Untuk supply-nya ini akan saya supply dengan SMPS 90 volt DC. Ini produknya Silentech yang 3,5 kW. Untuk test point sebelum pasang MOSFET, kita pasangkan dahulu supply utamanya, kemudian pasang supply bias. Lalu untuk inputnya diinjek dengan sinus bisa 100 sampai 1 kHz. Kemudian untuk potensionya juga dipasang 10 kilo ohm. Oke, kita pasang dahulu.
merah untuk plus, kuning untuk ground, dan yang hitam untuk main. Kemudian pasang supply bias 12 volt, potensio 10 kilo ohm, kita buka penuh. Kemudian dan input ini saya injek dari audio generator di frekuensi 400 Hz dengan amplitude 2 volt peak to peak. Ini keadaan potensio dibuka ke kanan mentok ya. Kemudian kita nyalakan SMP-S nya serta tegangan biasnya. Di sini yang menyala yaitu LED bootstrap keduanya ya, ini harus menyala. Kemudian LED on ya, tadi LED protectnya menyala sebentar kemudian mati, itu tandanya relaynya sudah aktif. Ini sudah masuk. Kemudian kita cek dahulu tegangan supply IC op-amp. Saya menggunakan osiloskop untuk mengeceknya. Ini terbaca 11,98 volt. Oke. Kemudian untuk mainnya terbaca 11,8 juga. Artinya supply-nya sudah masuk di IC ini. Ini dia terbaca tegangan main ya, supply main utama. Jadi saya pindah dahulu koplingnya di AC supaya langsung di tengah ya. Di gate low set ini terbaca 4,7 volt RMS, peak to peak nya 9,9 volt. Kemudian untuk yang high set ini terbaca 5,8 volt peak to peak atau 2,3 volt RMS. Dan yang satunya 5,8 sama, ini sama ya high setnya. Kemudian yang low set yang bagian channel ini ya, ini terlalu kecil ya. Yang ini ada kesalahan, yang bagian low set ini harusnya sama dengan yang satunya ini, harusnya sama sekitar 9,9 volt peak to peak. Kalau RMS nya 4,7. kalau yang ini hanya 400 mV peak to peak. Jadi ada kesalahan pada bagian low set yang A, channel A yang ini. Ada kesalahan di bagian low setnya. Saya cek dahulu bagian mana yang kurang, karena PCB nya ini masih trial, jadi mungkin masih ada kesalahan pada jalur ya. Kita cek dahulu jalur-jalurnya, kita matikan SMP-S nya. Setelah menghabiskan satu box berm ini baru ketemu jalurnya yang kurang ya. Nih di bagian drivernya di TR5401 ini jalurnya ada yang kurang. Langsung saya jumper seperti ini. Dikarenakan itu dari skema ya, skema yang saya copy paste dari skema sebelumnya. Jadi pas di paste itu ada yang kurang, jalurnya itu tidak join antar ini ya. Benar itu garisnya sudah ada, cuman tidak join, artinya dia tidak nyambung. Kita tes lagi apakah di gate low nya ini apakah sudah sama. Kita coba lagi, masukkan tegangan supply, kemudian kita nyalakan lagi SMP-S nya. Oke, kita cek lagi di osiloskop. Ini di gate low yang sudah normal tadi, gate low untuk frekuensinya 400 Hz, volt peak to peak nya 9,7 peak to peak. Dan yang ini, nah ini ya, ini sudah sama 9,69 atau 9,7 volt peak to peak.
artinya ini sudah bisa dipasangi MOSFET langsung ya, bisa dipastikan sudah start 5,6 volt peak to peak. Kemudian yang satunya 5,59. Ini kalau input atau kalau potensionya saya turunkan, dia mati. Ini mentok dan mati. Ini mentok ke kanan, keadaan mentok ke kanan. Kemudian ini mati atau off, mentok ke kanan. BWM nya sudah sampai di gate high low MOSFET ya. Selanjutnya kita pasang MOSFET nya. Ini langsung saya pasang ke 8 MOSFET. Oke, ini sudah saya pasangi lagi untuk catu dayanya, dan MOSFET sudah terpasang ke 8 MOSFET. Kemudian akan saya tes langsung apakah sudah bisa start powernya, apakah sudah bisa start amplinya. Ini saya pasang di gate low MOSFET, saya pakai 2 probe antar gate low ya, ini low set. Oke, kita nyalakan SMS nya. Ini sudah start. Ini channel 1 yang kuning dan channel 2 yang biru. Kita baca langsung speednya ini berapa dan frekuensi. Channel 2, nah, channel 1 terbaca 204 kHz dan channel 2 sama 204 kHz. Kemudian karena ini BTL jadi satu fase ya, karena ini masih BTL dimodulasi, jadi antar gate-nya ini ada delaynya ya, tiap ada delay seperti ini. Delay fase atau fase shiftingnya ini bisa kita baca. Delay antar channel 1 dan channel 2 sekitar 4,9 mikrosecond ya. Delay delay antar pasnya. Nah, kalau di zoom lebih dekat itu akan kelihatan seperti ini. Ini karena masih mode BTL, jadi tidak bisa 100% fase delaynya itu 0. Pasti ada gesernya ya, apalagi kalau suhu temperaturnya, temperatur amplinya itu naik turun. Ini geser sampai 100 nanosecond. Kemudian untuk ripple-nya BTL ini bisa minim, tapi nggak bisa 100% zero ripple karena ada delay pasnya, nggak 100% sama pasnya. Ini ya, ini saya pasang di output plus min atau di speaker plus min. Volt per div kita kecilkan. Nah, ini ripple-nya. Ripple-nya peak to peak sekitar 200 mV peak to peak. Ini kalau delay pasnya tadi pas di 0 atau tanpa delay itu bisa kecil ripple-nya. Jadi seperti ini ripple-nya untuk BTL. Kalau ke ground-nya itu ya di bawah 3 volt peak to peak. Ini saya coba ripple ke ground. Nah, ini ripple ke ground-nya
hampir sama dengan full bridge 2,6 volt peak to peak. Ini sudah cukup seperti ini untuk ripple-nya. Ini yang channel satunya untuk output main, dan yang ini untuk output plus, sama ya. Selanjutnya akan saya pasang heatsink, kemudian kita tes load dapat berapa dayanya di tegangan supply 90 volt DC. Oke, kita matikan dahulu, kemudian pasang heatsink. Oke, ini powernya sudah saya pasang beban beserta pengukurannya. Ini untuk pengukuran tegangan keluaran, dan ini untuk arus keluaran. Ini juga saya pasangi arus keluaran dari SMPS. Ini ya, ini masuknya di multimeter ini. Ini kebacanya milivolt, nanti dikonversi ke ampere ya. Ini nanti bacanya langsung ampere. Kemudian ini untuk tegangan dari SMPS. Ini tegangan standby nya 183,5. Kemudian saya pasangi juga probe osiloskop untuk tegangannya, nanti dilihat di osiloskop. Kemudian saya pasangi juga arus keluaran, bisa dilihat nanti di osiloskop juga, yang tegangan warna kuning dan yang biru nanti untuk arus keluaran. Oke, dan untuk inputnya saya ambil dari auto generator. Untuk bebannya ini saya pasang dahulu di 8 ohm. Ini saya tes menggunakan sinyal sinus kontinu ya, nanti bisa dikalkulasi juga efisiensi amplifier ini. Oke, kita coba tes. Langsung saja kita buka volumenya. Ini di frekuensi 300 Hz. Klip ya, 110 volt AC. Selanjutnya langsung saya tes di beban 4 ohm. Ini dummy load saya pakai 4 ohm. Kemudian untuk pengukurannya langsung dibaca osiloskop ya, ini karena menggunakan sinyal pulse. Oke, langsung saja kita buka volumenya. Ini di keluaran 10,9 ampere. Tegangan 75 volt, keluar 18 ampere, dan naik sampai klip di berapa volt ya. Nah, ini klip kita turunkan. Nah, ini di 103,4 volt dengan keluaran arus 25,8. Klip ini 103,5 dikali 25,8 ampere.
Ini keluaran daya di 4 ohm. Supply drop 175. Untuk supply-nya harusnya ini dipantau menggunakan oscilloscope juga ya. Sudah klip. Oke. Dengan menggunakan 8 MOSFET, kalau tegangannya itu masih di 90 volt CT, dayanya juga hampir sama. Yang pernah saya tes load itu di 2x5 itu juga sama, cuman sinusnya ini bisa lebih mulus ya yang BTL ini. Nah, seperti ini lebih mulus, ripple-nya lebih minim ya dibanding yang pernah saya tes load yang kelas di full bit di 2x5. Dayanya juga hampir mirip. Jadi untuk penggunaan 8 MOSFET atau 4 MOSFET itu dayanya juga sama kalau tegangan supply-nya sama. Jadi dayanya tidak tambah, bahkan bisa lebih bagus efisiensinya yang menggunakan 4 MOSFET. Kalau 8 MOSFET ini bisa menggunakan tegangan 100 sampai 130 volt tergantung MOSFET yang dipakai ya. Kalau ini saya menggunakan IRV4242, mungkin nanti menggunakan tegangan di 110 sampai 130 volt di CCT seperti di 3K9 ya. Kalau yang 8 MOSFET ini, malahan kalau menggunakan 8 MOSFET itu settingnya lebih susah ya dibanding yang 4 MOSFET, dan efisiensinya mungkin lebih bagus yang 4 MOSFET. Itu juga tergantung pengaturannya. Jadi seperti itu. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.